Sungguh Engkau bunga mawar Sharon yang paling manis dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu ajaib karena cintamu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan buat semua kami. Sungguh-sungguh hanya cinta kepadamu lebih dari cinta kami kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Di awal waktu kami mengalami revival tahun 79, seorang teman berkata begini, yang waktu itu buat kami masih tidak pernah terpikirkan. Dia berkata, tadi Tuhan Yesus hadir loh waktu saya berdoa. Lalu kemudian kami semua memandang ke dia, dan teman saya ini berkata, saya cium bau harum, sekitar saya tidak ada orang. Bukan parfum yang selama ini saya pikir saya kenal, tapi bau itu aneh sekali. Tadinya kami mentertawakan dan berkata, mungkinkah ada bau harum seperti itu? Tapi waktu berjalan, makin banyak orang menceritakan sebuah perjalanan yang ajaib dengan Tuhan. Dunia roh itu real, seril dunia nyata kita ini. Kalau dunia roh tidak real, kemana orang-orang yang sudah meninggal itu pergi? Apakah sekedar lenyap dan tidak ada apa-apanya? No, itu real. Mereka pergi ke tempat yang real. Mereka tiba di tempat yang real. Dan mereka ada di tempat yang real. Dan hari-hari ini saya tahu Tuhan sedang ingin menyatakan sesuatu buat anak-anaknya, bahwa Dia ada dan Dia mengasihi semua kita. Amin. Saya berdoa perjumpaan dengan Yesus adalah segala-galanya, lebih dari semua blessing yang Dia mau berikan. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan mengubah hidup kita selamanya. Batin ini setiap kali menangkap akan detaknya, menangkap akan kerinduannya, tahu betapa berharganya setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan kita akan berkata, Tuhan, tidak akan aku sia-siakan pengorbananmu. Angkat tanganmu lagi, hamba berdoa, blessing Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Turun anugerah Tuhan yang ajaib buat semua kita. Dan roh Tuhan yang mengajar untuk menangkap akan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kuasai kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena itu yang membuat kami menangkap akan hati-Mu. Dan kebenaran yang kami ketahui sungguh memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Saya percaya kita hidup pada bagian-bagian yang paling menarik dalam sejarah peradaban umat manusia. Gereja sedang menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan saya percaya ada sesuatu yang ajaib akan mendahuluinya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-46. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, lihat pada ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Terjemahan lain mengatakan,
Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." Dia mengatakan, kamu bangkitlah, makanlah dan minumlah, karena sudah terdengar suara dari air hujan yang sangat limpah. Abundance of rain. Saya mau lanjutkan dulu pada ayat selanjutnya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Hari ini ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya dan saya ingin bagikan kepada saudara. Saudara, Alkitab berkata, Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah." Lalu kemudian ada sebuah perintah yang mengatakan, "Makanlah dan minumlah." Saudara, kemudian Elia berkata, "Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Dia berkata, "Pergilah, makanlah dan minumlah, karena aku sudah mendengar the sound of abundance of rain." Setiap kali kalau Anda memperhatikan firman Tuhan, ada perintah yang berkata, "Makanlah dan minumlah." Selalu akan disertai kemudian dengan perkara-perkara yang luar biasa. Elia pernah mendapatkan makanan roti malaikat. Malaikat berkata, "Makanlah, minumlah. Kalau tidak, perjalanan ini akan terlalu jauh bagimu." Karena kalau kita memperhatikan firman ini, maka Yesus juga memerintahkan yang sama. Pada perjamuan yang terakhir dia berkata, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku." Saudara, lalu apa yang terjadi? Di mana Pak hujan lebatnya? Perhatikan kehidupan umat percaya yang pertama-tama. Begitu Tuhan selesai dengan perjamuan yang terakhir, dia ditangkap, dia kemudian disalib, selesai penyalipan, dia terangkat ke surga. Lalu perhatikan hujan demi hujan yang luar biasa turun di tengah-tengah umatnya. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2. Lalu kemudian Alkitab berkata ada lidah api di atas kepala para murid pada waktu itu. Disusul dengan hujan pertobatan, 3.000 jiwa diselamatkan dalam 1 hari. Kalau Anda lihat ada terjadi sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa. Kegerakan terjadi, di mana-mana Injil diberitakan. Tapi kalau Anda memperhatikan lebih jauh lagi, bukankah gereja mengalami kelimpahan? Karena orang punya cara, punya gaya memberi yang berbeda. Mereka menjual tanah mereka, mereka taruh di bawah kaki para rasul untuk kegerakan Tuhan. Dan kalau Anda memperhatikan, setiap kali ada perintah seperti ini, selalu diikuti dengan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan bicara sangat jelas dalam hidup saya. Dia menggunakan akan kata-kata yang diucapkan oleh Elia. "Makanlah dan minumlah, karena aku sudah mendengar suatu bunyi hujan yang limpah, hujan yang lebat sedang datang di tengah-tengah kita." Sebentar nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Dan pada saat kita terima itu, saya berdoa dalam nama Yesus. Anda percaya hujan yang begitu limpah akan turun dalam kehidupan kita.
Saudara, kita orang percaya, bagian kita hanyalah beriman dan percaya. Semua yang Tuhan katakan, Anda aminkan akan terjadi. Kalau engkau olah dengan pikiranmu, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, yang menarik adalah kata hujan di sini, saya sempat mempelajari. Kata itu sebetulnya, itu merupakan kata yang sama dengan kata yang akhirnya melahirkan kata Goshen. Nah, Anda mengerti zaman Yusuf dan Yakub ketika mereka mengungsi ke Mesir, maka ketika mereka sampai kepada Firaun, Firaun memberikan tanah Goshen kepada Yakub dan keturunannya. Itu merupakan tanah yang paling subur yang Mesir pernah miliki, tanah yang paling hijau. Dan ketika tulah datang, Goshen terluput dari semuanya. Mereka hidup dalam abundance, dalam kelimpahan Tuhan. Dan ketika ada begitu banyak malapetaka, Tuhan memproteksinya. Hari ini saya mau berkata, Tuhan berkata, makan dan minum, karena suara hujan Goshen yang limpah sedang datang dalam hidupmu. Kalau Anda percaya, katakan amin. Yang kedua, dengerin baik-baik saudara. Ada satu ayat yang menurut saya luar biasa. Ayat yang ke-42. Dikatakan begini, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia berkata kepada Ahab, engkau makan, engkau minum. Karena ini hujan yang limpah sedang datang. Nah, kita berkata Ahab makan dan minum, tetapi tidak dikatakan Elia ikut makan dengan dia. Elia naik ke puncak gunung Karmel dan dia tersungkur dan mukanya sampai ke tanah. Saya kalau melihat ini, Tuhan berkata dengan sangat jelas, akan tiba harinya di mana urapan raja dan nabi akan dikombinasi jadi satu, jadi kekuatan yang luar biasa. Saudara, tanda petik ini, kebetulan 2 hari lalu saya lagi nonton film. Ini merupakan true story, kisah nyata yang terjadi di Eropa, di negara Austria. Saya tidak tahu apakah ini yang mengilhami Osama bin Laden itu menyerang Amerika 9/11 September tanggal 11. Karena peristiwa ini terjadi juga persis tanggal yang sama, tapi sekian abad yang lalu. Diceritakan pada waktu itu kekuatan dunia terbelah dua. Di arah timur itu ada kerajaan Turki yang lagi berkembang dengan luar biasa. Di barat ada kerajaan-kerajaan barat, kerajaan-kerajaan Kristen. Diceritakan di zaman itu, ada seorang pendeta, seorang biarawan. Dan orang ini orang yang humble sekali. Tanpa dia sadari, setiap kali dia berdoa di depan umatnya, mujizat terjadi. Satu hari orang datang ke gereja dia lagi berdoa, dia berdoa. Nanti dia keluar dari ruang doanya, dia naik ke panggung, ke mimbarnya. Dan yang pertama dia marah adalah, kamu berharap kepada manusia, kamu tidak berharap kepada Tuhan. Lalu kemudian orang ini mulai mendoakan, diajak berdoa. Ada orang buta, total buta. Selesai dia berdoa, tiba-tiba dibuka matanya oleh Tuhan. Dan ini true story, dia buka matanya, dia tercelik matanya, dia teriak-teriak, dia sembuh. Orang tambah geger. Ketika dia turun dari panggungnya itu, orang banyak ngerumunin dia tidak mau, dia berkata, kalian ini sesat, nyari manusia bukan Tuhan, teriak sama Tuhan Yesus. Ada orang bawa gunting, jadi jubahnya dipotong saudara. Dia marah lagi, dia berkata, buat apa kain seperti itu? Tuhan yang menyembuhkan, jangan sesat. Dia malah marah-marah, lihat, jubahku bolong. Saudara jangan begitu ya, nanti jas saya bolong. Jadi apa yang terjadi, dia itu orangnya begitu. Nah, ini orang
rupanya mendengar suara Tuhan. Dia lihat penglihatan, dan dia peka, dia ngerti apa yang bakal terjadi. Suatu hari, dia tuh melihat komet, saudara. Orang-orang lagi lihat komet lagi melintas. Dan semua orang mengagumi kometnya. Dia ikut lihat dengan teropong sederhana di zaman itu. Dan dia kaget. Dia teriak. Yang lain berkata, kenapa? Komet itu. Semua berkata, kenapa komet itu kan bagus sekali. Tidak. Itu komet darah, dia bilang. Akan ada pertumpahan darah di negara ini. Terus kemudian dalam cerita itu dia bergegas pergi, dia datang ke Raja Austria. Nah, ini raja yang menurut saya raja lemah lah. Ini raja punya saudara perempuan, galaknya luar biasa. Lalu kemudian dia berkata kepada Raja Austria ini, dia berkata begini, kamu harus siap-siap. Di awal musim panas nanti, kamu akan diserang oleh Turki. Rajanya tertawa. Dia berkata, kita punya perjanjian damai dengan Turki. Tidak mungkin menyerang kita. Tapi ini pendeta ini berkata, percayalah, awal musim panas. Dan dia berkata, sebab pada awal musim semi, perjanjianmu dengan Turki sudah berakhir. Dan awal musim panas, dia akan bawa pasukan besar dan akan mengepung kota ini. Dia tertawa, nggak percaya. Terus kemudian diajak makan, saudara. Pada waktu makan itu, si pendeta ini sudah nggak tahan. Dan dia berdiri, dia langsung permisi. Rupanya saudara perempuan raja ini tersinggung. Dan dia marah. Dan dia kata-kata itu pendeta. Saudara tahu apa yang terjadi? Hanya selang beberapa hari. Ini si saudara perempuannya raja ini terbaring sakit. Rupanya ada kanker ganas nggak tahu apa. Dia berkata, memakan dia hidup-hidup. Karena ini sudah bernanah semua dadanya. Dan digerogoti, dan dia sudah hampir mati. Dia ingat, dia sadar, aku ngutuki, aku ngata-ngatai pendeta. Dia panggil itu pendeta. Dia berkata, aku minta ampun, aku minta maaf, aku salah, tolong doakan aku. Ketika ditunjukkan ini, nangis nih pendetanya. Terus dia kedangkan tangan begini, saudara. Dia doakan. Ketika didoakan itu, si wanita ini berteriak, apa aku akan mati? Lalu hamba Tuhan ini berkata, tidak, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup. Hanya dalam 2-3 hari, pulih total, sembuh, saudara. Lalu kemudian si raja ini lihat kenyataan, maka saudara perempuannya ini berkata, kenapa kamu tidak percaya dia? Dalam hidupnya ada roh Tuhan yang ajaib. Tapi dia cuma seorang pendeta, ngerti apa soal politik? Dan saudaranya berkata, dia mungkin tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan di dalam dia tahu semuanya. Singkat cerita dipanggil lagi, dan kemudian dia diberitahu, dia berkata, kamu harus menjalin hubungan dengan Raja Polandia. Kalau kamu minta tolong dia, nanti kamu akan ditolong Tuhan. Singkat cerita, itulah yang terjadi, saudara. Dan ketika peperangan terjadi, dengan pertolongan Raja Polandia ini, mereka bisa mengalahkan tentara yang jauh lebih besar. 300.000 dikalahkan hanya dengan beberapa puluh ribu. Dan ini pendeta naik ke bukit, saudara. Dia bawa tongkat dari bentuknya salib. Dia teriak naik. Itu di meriam loh, saudara. Ditembak dengan meriam. Dan lucu, tidak pernah kena. Sampai orang berkata, aneh ini. Tidak ada angin sama sekali. Dan tembakan tidak pernah bisa kena, melenceng terus. Tidak pernah berlindung, dia pakai salibnya, dia teriak. Dan dia berkata, biarkan jiwamu diselamatkan Tuhan. Hari itu, di teksnya dikatakan begini, kalau kota Vienna tidak pernah jatuh ke tangan orang Turki, itu karena 2 orang ini. Satu seorang pendeta, dan yang kedua Raja Polandia. Ketika saya melihat itu, Tuhan berkata, nak, akan terjadi hari-harinya, di mana apapun yang para utusanku katakan akan terjadi, dan itu akan mengubah dunia sekitar kita dengan sangat cepat. Kenapa Ahab disuruh makan dan minum? Sebab kalau hujan yang begitu limpah turun, bayangkan, 3,5 tahun tidak pernah ada hujan,
semua kering, semua mati. Tapi begitu hujan yang lebat turun, apa yang terjadi saudara? Dia harus kerja keras memimpin rakyatnya untuk mulai bertanam, menghasilkan tuayan, mengerjakan begitu banyak hal yang 3,5 tahun terbengkelai harus dikerjakan. Tuhan mau berkata, makanlah dan minumlah, karena kalian butuh kerja keras setelah ini. Kalau aku mencurahkan hujan blessing yang ajaib, the abundance of rain turun dalam hidupmu, itu akan membuat kita kerja keras. Kalau kehidupan Tuhan disalurkan dalam kehidupan kita, maka artinya butuh reaksi kerja dengan baik oleh karena berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saya berdoa, tidak ada lagi orang yang malas-malasan, tapi semua kita mengerti, ini saatnya the abundance of rain sedang turun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tapi yang ketiga, ini yang saya mau ajak Anda lihat sungguh-sungguh. Elia naik ke gunung, ke puncak gunung Karmel, dia tersungkur nih. Alkitab tidak mengatakan dengan detail apa yang dikerjakannya. Tapi kemudian dia berkata kepada bujangnya, naik ke atas, lihat ke arah laut. Saya pernah di Gunung Karmel waktu itu, bagian dari tur ke Israel. Dan pada saat saya di sana, guide-nya mengatakan kepada saya begini, coba kalian lihat ya, inilah puncak Gunung Karmel. Lihat sekitarmu, laut apa yang kelihatan? Enggak ada. Dia berkata, sebetulnya jarak antara tempat Elia berlutut dengan bujangnya melihat ke arah laut cukup jauh. Itu bukan seperti dalam rumah dan keluar rumah. Kalau hanya begitu 7 kali nggak masalah. Dia berkata itu jauh loh. Dia harus lari ke arah di mana dia bisa melihat laut. Dan 6 kali berturut-turut tidak melihat apa-apa. Nah, saya merenung apa yang membuat Elia sebetulnya yakin akan terjadi sesuatu. Nah, dengar baik-baik saudara. Seharusnya doa kita ini harusnya merupakan doa yang setiap kali kita naikkan, atau perkataan iman kita setiap kali kita naikkan, itu menghasilkan sebuah tuaian yang luar biasa. Mengapa? Elia berani berkata abundance of rain, hujan yang limpah sedang datang. Padahal kenyataannya nggak ada apa-apa. Sebab Elia tahu hukum tabur tuai. Dari mana Pak tabur tuainya? Anda baca peristiwa ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Kalau Anda perhatikan, dia bangun yang pertama mezbah. 12 batu itu dia tumpuk, dia perbaiki lagi. Tapi kemudian Alkitab berkata, dia bangun parit sekitar mezbah itu, yang ukurannya 2 sukat benih. Lalu kemudian, dia taruh kayu di mezbah, dia taruh korban di mezbah, tapi parit itu dia isi dengan air, sampai luber. Nah, kalau Anda perhatikan, dia detail sekali. Bahwa korban bakarannya ini adalah sesuatu yang dia berkata, Tuhan kiranya ini menyukakan hatimu. Tetapi dia sadar, begitu umat Israel bertobat, yang mereka butuhkan segera adalah air. Dia sadar bahwa tuaian yang dia harus dapatkan segera adalah air. Karena itulah paritnya dia isi dengan air. Dan firman berkata, Tuhan menjawab, menurunkan api dari surga, korbannya dijilat habis. Alkitab berkata, bahkan air yang di parit itu pun dijilatnya sampai habis. Nangkap saudara? Oleh karena dia sudah memberikan taburan itu, maka dia yakin, Tuhan terima taburanku berupa air. Ketika Tuhan terima air, Tuhan akan beri air. Yang ditabur,
itu akan dituai. Karena itulah dia sangat yakin dan berkata, aku mendengar bunyi abundance of rain, dan dia paksa bujangnya, lihat sampai 7 kali. Dan buat dia, penantian akan apa yang Tuhan janjikan, bukan sebuah beban, tapi soal bagaimana dia percaya itu akan jadi. Saya mau cerita pengalaman sedikit. Satu hari anak saya ini, Samuel ini, datang ke saya gini, "Papi, lihat BB-ku. Hancur, ini sudah hancur. Dari dulu dibelikan seperti ini." Saya bilang, bagus, artinya dia kerja keras buat kamu. "Oh, bukan itu maksudku. Ini ada BB terbaru, Pi." "Ya, aku tahu. Terus mau apa?" "Kita beli, Pi." "Kita?" "Ya, 2. "Bukan kita, nak, yang beli. Pasti aku yang beli." Dia pakai bahasa, kalau kita, you keluar uang. "Oh ya, aku keluar uang. Tapi kamu pasti minta aku dulu." "Oh ya, jelas. Bukan kita." Saya cukup mengerti bagaimana triknya. Kata kita tidak mengurangi beban saya, saudara. Dia mencoba mengurangi beban saya dengan memikul bersama-sama kita. Terus saya berkata gini, "Jadi maunya bagaimana?" "Kita beli 2, Pi, dapat diskon." Saya bilang, "Mengapa harus beli?" "Ya beli toh. Memang mau kemana? Ke sungai, mancing. Beli dong, Pi." "Enggak. Anda sudah pernah dengar kesaksiannya Aning? Chinese food datang, Chinese food datang. Soto datang, soto datang. Semua diundangi." Saya bilang, "Nah itu Mbak Aning sampai kemeringat bersaksi. Nah, terus maunya gimana?" "Mari menjarah saja." "Ya papi aja menjarah." "Nggak bisa. Kamu harus menjarah. Kalau hanya aku yang menjarah, nggak dapat apa-apa." "Jarahnya gimana?" "Loh, harus diajari loh." Terus saya bilang gini ya tak ajari. Tapi kamu kalau tidak ikut papi, dapat cuma 1, ya aku tok. Nah kalau 2, kamu harus ikut menjarah. Terus saya ajari, saudara. Terus nirokno itu loh, Mbak Aning wi. Niroknya aja, gampang. Gak usah ngenang-ngenang, gak usah. Niroknya. Saya ngajari, saudara. Tak tiroknya persis gitu. "Dalam nama Yesus, aku berkata," aku muter-muter, saudara. "BlackBerry datang." Muter segini. Dia cengengesan, wah geli, wah. Bapaknya ngajari diguyu. Tenang, saya biarin. Datang, BlackBerry datang. Muter-muter saya persis, tak tiroknya persis. Loh Bapak kok ikut-ikutan? Loh saudara, Anda tuh harus hidup rendah hati. Kalau ada orang ngajari gampang, saudara tuh gini, banyak orang tuh berpikir seperti Naaman, tahu nggak Naaman? Sudah kusta, gitu, datang ke Nabi, Nabinya ngerti, ini sombong tenan. Orang Semarang bilang ini, sombongnya mblegedus ini orang, percuma ini. Tidak muncul Nabinya, suruh bujangnya, kacungnya suruh maju. Ngomong, Naaman, suruh mandi sungai Yordan 7 kali. Itu nek bahasa Semarang ini. Adus neng ngisor kretek berok ping 7. Itu bahasanya Semarangan kira-kira gitu. Marah namanya. Loh harusnya kan nabinya keluar dong. Terus gerak-gerakkan tangannya gini, komat kamit. Orang itu kalau sombong ngatur Tuhan, saudara. Malah komat kamit, lalu aku sembuh. Untung ada pegawainya. Ngomong begini, Bapak, kalau nabi itu suruh kamu ngerjakan yang susah, kamu kan pasti kerjakan. Nah ini cuma mengatus. Neng ngisor kretek berok, tak enteni pokoknya. Kenapa? Ngerti saudara? Diajari sesuatu yang gampang. Ya. Mandi saudara. Karena dia berkata di Damsik lebih bagus sungainya. Yordan kotor, gila nih ini ya. Nurut. Ngerti saudara? Sekarang saya mau tanya, siapa yang dengar Ibu Aning bersaksi waktu itu? Coba angkat tangan.
Bagus, turunkan tangan saudara. Siapa yang pernah coba praktek? Loh, sidik tak tahu. Kenapa Anda kok senengnya nangis-nangis, jempalitan? Ini ya, tidak usah doa puasa. Tidak usah doa semalam suntuk. Kowe mangane sing akeh, ben gendut kayak Mbak Aning itu, tetap segar, makmur. Loh, dia itu hebat loh, ngurusi anak hampir 50, tetap segar dan sejahtera. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, itu kan gampang-gampangan toh. Kita cari yang susah. Nah, saya ngomong gini, beli, nggak usah beli. Tak cari. Dalam nama Yesus, BlackBerry datang. Dalam nama Yesus, BlackBerry datang. Dalam nama Yesus. Pakai koyak wong edan. Enggak, saya edan jenengan, saya waras. Nah, dia cengengesan nih. Ini papi lucu. Ayo ikuti. Datang. Orang dakal teko, nek kowe guyonan gitu, aku bilang. Terus 2 hari kemudian dapat satu saya tunjukkan, dia kaget. Lah kok cepet bendi? Lah ping pirang tahun, aku bilang. Nek kesuwen nanti ada yang baru lagi, repot. Dan nek baru aku muter-muter lagi kalau perlu. Nah ini kok cepet lah, punya aku mana? Lah mbek cengengesan. Ya barangmu gek cengengesan ini. Lama-lama serius. Dia mungkin makin panik, saudara. Dia makin panik. Tapi nggak lama, datang lagi satu, saudara. Walaupun lewat saya. Maiman cengengesan, ya sudah. Ngono masih rak percaya. Terakhir ketemu lagi. Pi, beli ini, Pi. Beli. Jara, ayo semangat, Jara. 2 ya, Pi. Ojo ngragas. Sak perlu nih. Anda bertanya pada saya, Pak, kok bisa gitu, gimana? Saya percaya 2 hal. Saya percaya kuasa perkataan kita. Lahir dari iman, seperti Elia itu. Sampai 7 kali, bujangnya disuruh naik ke atas. Sampai 7 kali. Dia yakinlah. Doanya akan menghasilkan sebuah tuaian yang luar biasa. Tapi yang kedua, dasarnya apa? Taburan. Saudara, dalam hidupmu, kalau engkau menabur, saudara, satu hari Anda akan tahu persis. Roh Tuhan bisa berkata, nak, taburanmu itu cukup membuat engkau tarik ini, tarik ini, tarik ini. Kok kayak undian, Pak? Enggak. Ada hitungannya. Elia buat parit, dia kasih air, dia taburi dengan air, disambar, dijilat oleh api Tuhan. Firman berkata, bahkan air pun dijilatnya sampai habis. Elia berkata, wes, aku sudah nabur. Dan ketika dia berdoa, dia yakin hukum tabur tuai berlaku. Dia pasti akan tuai hasilnya. Amen, saudara. Itulah kebenaran Tuhan. Itulah the abundance of rain yang sedang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita. Itulah cara Tuhan untuk berkata kepada anak-anaknya, makan dan minum. Sebentar saya mau ajak Anda lakukan dengan iman. Makan dan minum. Karena suara abundance of rain, Goshen yang limpah itu sedang turun dalam hidupmu. Adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Anda menikmati hidup dalam anugerahnya. Ada orang-orang yang keberatan dengan berita ini. Saya berkata, perhatikan Alkitab. Diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya dia. Dan selesai diciptakan, yang pertama Tuhan buat apa? Lalu Tuhan Allah memberkati mereka. Begitu Anda diciptakan Tuhan, hal pertama yang Tuhan buat adalah memberkati hidupmu. Saya berdoa, hari ini cek spesial. Hari ini Anda punya kebutuhan, tak cari. Yang simple, kerjakan. Amen, saudara.
Dalam hidup kita ini ada banyak hal yang kita bisa tabur. Saya pernah mengatakan Tuhan menanam Taman Eden. Dia bukan hanya memperkatakan, menciptakan, tapi dia menanam Taman Eden. Ada banyak yang kita bisa tanam dalam hidup kita. Anda bisa tanam kebencian, Anda akan tuai kebencian. Anda tanam kemarahan, engkau akan tuai kemarahan. Tapi engkau tanam pengampunan, engkau akan terima anugerah. Engkau tanamkan kasih, engkau akan tuai kasih. Apapun yang kau tanam, satu hari itu merupakan tuaian saudara. Saya baru pergi pulang dari satu kota. Saya ketemu dengan orang yang sekian puluh tahun lalu pernah ada bersama-sama dengan kita. Dan kebersamaan itu bukan kebersamaan yang baik sebetulnya. Kebersamaan yang ujungnya kurang baik. Tapi saya belajar dalam kehidupan kita ini, kalau Anda punya handphone, Anda punya BlackBerry, semua, ya atau kalau Anda dapat message yang begitu banyak, tidak Anda delete, jadi beban, ngabisin baterai. Banyak orang Kristen nih hari ini saudara ya, lowbat terus saudara, merah. Baterainya itu sudah lowbat terus, mau apa-apa sudah lowbat, motornya sudah merah, jendol gini. Kenapa kamu nge-lowbat? Kenapa lowbat? Ada banyak hal yang harus Anda delete dalam hidupmu. Ini bahasa handphone dan BlackBerry. Ada banyak hal yang Anda bisa simpan, tapi banyak hal yang Anda harus delete dalam hidupmu. Delete artinya Anda mesti buang. Semakin itu yang tidak berguna tidak Anda buang, akan memakan bateraimu. Delete saudara, di-delete. Saya belajar kebersamaan dengan beliau ini bukan kebersamaan dan pengalaman yang baik, dan harus di-delete. Yesus mati buat kita. Salah satu doanya adalah Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nangkep saudara. Ada banyak hal yang orang lain kerjakan sungguh karena ketidakmengertian. Anda harus delete itu, dan kemudian Anda ganti dengan benih yang baru. Taburi sesuatu yang baik, taburi sesuatu yang ajaib, dan hasilnya akan luar biasa. Ketika saya sampai di tempat itu, saya kaget. Beliau juga dengan saya ya biasa, sudah seperti nggak ada apa-apa, sudah terlalu lama. Dan dia juga mungkin mendelete banyak hal. Tapi saya melihat dalam 2 hari, ini orang dipakai Tuhan. Jadi katalisator buat ratusan pendeta. Saya seminar sampai 3 session dari jam 8:30 sampai jam 3 sore. Kemeng juga sih berdiri terus. Tapi itu orang-orang antusias. Selesai itu malamnya saya merenung, saya senyum, Tuhan terima kasih. Kalau aku tidak pinter-pinter mendelete yang harus aku delete dan menghapus yang harus aku hapus, akan jadi beban seumur hidupku. Aku tidak bisa menuai apa yang baik hari ini. Saudara, apa yang hari ini siapapun dia, orang yang mungkin paling menyebalkan buat saudara, kalau Anda belajar memberikan pengampunan, Anda taburi dengan pengampunan dan kasih, siapa tahu satu hari akan jadi orang yang sangat memberkati hidupmu. Amen saudara. Wong ini nggak bisa pak, terus koyok setan. Selama dia bukan setan, masih koyok setan, masih bisa berubah. Nek dia setan, nah itu saudara, semua orang bisa berubah. Taburi dengan apa yang baik. Amen saudara. Apapun yang hari ini paling nyebelin buat saudara, taburilah. Saya ketemu teman saya ini, saya ketawa. Saya punya gaya untuk istilahnya ngoleh-ngoleh ke dia, sampai malu dia. Pak ojo ngono pak, pak ojo ngono. Yo kowe biar kayak ngono, saya bilang gitu. Tapi kita ketawa ngakak aja. Tapi saya melihat ajaib loh saudara. Saya mau berkata Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang ajaib. Siapapun lah hari ini saudara,
Mari ikuti doa Yesus, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu jauh lebih bagus daripada Anda berkata, kutukilah Tuhan, kutukilah. Jangan. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Amen. Mari yang katakan roti ini sama-sama. Perintahnya berkata, makan dan minum, karena aku sudah mendengar suara dari abundance of rain. Kita percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk meresponi akan hujan ajaib yang sedang turun dalam kehidupan kita. Tubuh dan darahnya memberikan kekuatan yang ekstra, dan kita masuk di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Saudara, tahukah Anda keajaibannya kalau kita di dalam Dia? Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kemana Tuhan bisa bergerak, di situ kita akan ada bersama dengan Dia. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, firman berkata, siapa lawan kita? Saya percaya anugerah Tuhan akan membuat kita kuat, dan tubuh dan darahnya akan menyempurnakan semuanya. Amin. Mari katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku terima tubuh Tuhan Yesus ini. Aku terima tubuh Tuhan Yesus. Aku bersatu dengan tubuhmu Tuhan. Dengan tubuhmu Tuhan. Dan aku percaya Aku percaya semua kelemahan tubuhku semua kelemahan tubuhku kuat, kuat, sempurna sempurna dalam keajaiban Tuhan. dalam keajaiban Oleh bilur Yesus, oleh bilur aku Yesus. terima kesembuhanku. Terima kesembuhan. Tidak ada lagi kelemahan tubuh. Tidak ada kelemahan tubuh. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Aku terima. Aku terima. Aku makan dengan iman. makan dengan Dalam nama Yesus. Dalam nama Makan, Yesus. saudara. Angkatkan cawan ini. Ada darah Tuhan yang berkuasa. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darahmu Yesus Darah Yesus. kuasai jiwaku Kuasai jiwa seutuhnya. seutuhnya. Semua kecenderungan dosa, Semua kecenderungan dosa, semua kedaginganku semua kedaginganku ditundukkan total ditundukkan total oleh kuasa darah oleh Yesus. kuasa darah Yesus. Dan saat aku minum darah Yesus, Saat aku minum darah Yesus, tidak ada kuasa lain Tidak ada kuasa yang bisa menyentuh yang bisa menyentuh akan hidupku. akan hidupku. Aku taburi mulai hari ini aku taburi mulai semua yang baik. semua yang baik. Aku akan tanami Aku akan tanam taman Edenku taman Eden. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan Kehidupan Tuhan mengalir. mengalir. Ini darah Yesus darah yang berkuasa. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Blessing Tuhan turun dalam nama Yesus. Kami terima berkat yang ajaib. Kematian Yesus menggantikan semua dosa kami. Di dalam nama Yesus hidup kami telah ditebus. Oleh kematiannya kami hidup baru, kami lahir baru. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini kami berkata, maut di mana sengatmu? Karena kami telah terima kehidupan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Blessing yang ajaib turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Son of David. Angkat tangan lagi.